Baik, selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi, Bu Adinda. Bagaimana kabarnya Bu Siti hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Siti, nanti apabila saya bertanya kurang jelas, bisa diulangi lagi nggak atau jenengan respon. Kemudian nanti kalau panjenengan yang berbicara, saya mohon izin untuk mematikan mikrofon karena keadaan sekitar yang sangat ramai. Nggih, baik, Bu. Uh, Baik Bu Siti, untuk mohon maaf sebentar. Mohon maaf karena ketidaknyamanannya. Saya ulangi ya Bu Siti. Iya, nggih. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan observasi akademik kaitannya dengan proses coaching Bu Siti dengan Pak Mugi. Namun sebelum itu izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Siti. Dari 3 kompetensi coaching yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana yang ingin Bu Siti kembangkan? Nggih. Dari kegiatan hari ini yang ingin saya kembangkan itu adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Nggih. Untuk mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Nggih. Nah, kondisi saat ini seperti apa, Bu? Kok kenapa panjenengan memilih untuk mengajukan pertanyaan berbobot? Nggih. Gini, Bu. Kondisi saya selama ini kemarin-kemarin ketika saya itu melakukan coaching gitu, saya masih merasa kesulitan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, di mana itu saya belum bisa mengajukan bisa belum bisa apa namanya menggali coach supaya dapat berpikir lebih dalam untuk memikirkan apa namanya eh, untuk menggali potensi-potensi yang dimilikinya, gitu Bu. Berarti proses menggali pengetahuan coachingnya ya, Bu, yang masih Iya, masih perlu dikembangkan. Nah, ini kira-kira hambatannya kenapa bisa seperti ini? hambatannya kira-kira itu kayaknya eh, saya itu belum belum fokus, belum bisa fokus benar-benar fokus, Bu. Baik, berarti karena belum fokus ya. Nah, bagaimana kesiapan Ibu hari ini untuk melakukan coaching bersama Bapak Mugi? Sekarang alhamdulillah sudah siap, kondisi di ruangan sudah tenang dan apa namanya saya sudah menyiapkan fisik dan juga siap kesiapan mental saya untuk melakukan coaching coaching dengan Pak Mugi. Baik, berarti persiapannya sudah matang ya, Bu. Uh, Izinkan saya bertanya, untuk kemampuan Ibu kaitannya dengan memberikan pertanyaan berikut ini kira-kira di skala berapa, Bu? 1 sampai 10. Kalau sekarang mungkin masih di skala 5, Bu. Masih di skala 5. 5 ya. Ya, Nanti untuk ya. harapannya ada kenaikan berapa nih Bu untuk skala yang pemberian pertanyaan berbobot? Ya nanti harapan saya sih bisa di angka eh, 8 mungkin. Kenapa? Karena Nah, saya itu pingin nanti kemampuan saya ini bisa saya gunakan untuk mendampingi CGP saya nanti di waktu pendidikan guru penggerak, Bu. keren, kenaikannya langsung signifikan ya Bu. Nah, untuk untuk mencapai skala 8, apa yang akan Ibu lakukan selama proses coaching nanti? Nah, yang dari persiapan awal dulu ya Bu, saya akan menyiapkan mental dulu supaya nanti saya bisa fokus pada saat melakukan coaching. Eh, jadi ketika saya itu merasa tidak siap atau merasa saya sakit atau apa, saya akan menunda proses coaching saya. Kemudian eh, saya akan hadir secara utuh, jadi saya akan benar-benar hadir saya utuh di situ. Eh, Badan, pikiran, dan hati saya itu saya usahakan selaras. Kemudian saya akan terbuka, bersikap terbuka. Jadi kemudian saya akan mendengarkan mendengarkan dengan aktif supaya dapat
menangkap apa yang Koci itu ungkapkan. Jadi sehingga saya bisa menggali dari jawaban-jawaban Koci menjadi eh, jawaban yang lebih mendalam sehingga bisa memaksimalkan potensi dari Koci itu sendiri. Baik, berarti sudah matang persiapannya, persiapan untuk melakukan coaching ini. Nah, nanti kira-kira jika ada hambatan tiba-tiba, mungkin kan namanya manusia ya, pasti ada lupanya atau ada blank atau ada sesuatu yang tidak diinginkan. Kira-kira cara itu untuk mengatasi hambatan tersebut bagaimana? Mungkin caranya ya, misalnya pada saat itu saya kehilangan fokus atau apa, saya akan berusaha melakukan mindfulness. Misalnya saya melakukan mendengarkan musik-musik musik-musik yang menenangkan, kemudian saya melakukan afirmasi kepada diri saya sendiri eh, supaya itu eh, emosi positif pada diri saya itu muncul, kemudian saya itu bisa eh, merasa tenang dan bisa fokus kembali, Ibu. Baik, berarti untuk cara mengatasi hambatannya sudah ditemukan, kemudian persiapannya juga sudah matang. Saya kira nanti proses coaching akan berjalan dengan lancar. Kalau Alhamdulillah, begitu, amin. Bu Siti, saya berikan waktu untuk Panjenengan dan Bapak Mugi melakukan sesi coaching. Oke, Sekian, terima silakan. kasih. Oke, terima kasih, Bu Adinda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Mugi. Masih di mute, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Siti. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Bu, hari ini saya Lalu mungkin agak terkendala sinyal ya, suara Pak Mugi tadi putus-putus. Mungkin bisa diulangi, Pak, bagaimana kabar Pak Mugi hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Ibu dan suasana hati saya juga ceria. Oke. Suasana hati ceria. Oke, terlihat ya, Pak Mugi itu senyumnya senyum senyum Pepsodent. Wah, senyumnya lebar sekali ya, Pak Wah. ya. Gini nih, Pak Mugi, nggih. Nggih, nggih, monggo Hari Bu. ini kita kan akan sudah janjian untuk nggih, diskusi ya, Pak ya. Nggih. Nggih, Pak Mugi kemarin bilang mengajak saya untuk diskusi gitu ya. Iya, betul Nggih. Ibu. Nah, Pak Mugi kira-kira topik apa ya, Pak, yang mau dibicarakan, Pak? Topik yang ingin saya sampaikan atau kita bicarakan pada kali ini yaitu tentang budaya positif, Ibu. Oke. Karena budaya positif yang ada di sekolah saya itu memang sudah berjalan, tetapi belum bisa ajak atau belum bagaimana ya, Tanya, jalannya itu belum istilahnya kalau jalan-jalan terus seperti itu belum. Jadi masih kadang jalan dengan baik, kadang tidak seperti itu. Oke, jadi topik yang akan kita bicarakan kali ini yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah Pak Mugi, di mana Nggih, itu belum bisa masih kadang berjalan, kadang tidak, begitu nggih. nggih. Oke, nah kalau gitu dari kegiatan diskusi kita kali ini yang ingin Bapak capai apa ya? Yang ingin saya capai yaitu eh, budaya positif itu bisa berjalan dengan baik, bisa maksimal. Seperti itu, Ibu. Karena Oh, apa? Ya, selama saya mengikuti baik dari calon guru penggerak, sekarang itu adalah pembekalan calon pengajar praktek. Ya. Memang budaya-budaya positif itu bisa istilahnya mengubah karakter anak didik saya itu menjadi karakter yang lebih baik lagi. Seperti itu, Ibu. jadi yang Pak Mugi yang saya tangkap ya, Pak Mugi Iya, yang diinginkan nanti itu budaya positif di sekolah Pak Mugi itu berjalan dengan maksimal, begitu ya Pak ya? iya betul, Ya. Ibu. Betul. Nah, izin konfirmasi lagi, mungkin berjalan dengan maksimalnya itu seperti apa, Pak? Iya. Begini, Bu. Saya cerita sedikit, ya. Oke. Supaya maksimal, ya. Jadi budaya positif itu baik dari seluruh
warga sekolah, ya. Baik Hmm. di sini ada kepala sekolah, ada guru, kemudian ada murid, penjaga, kemudian ada kantin, yang ibu-ibu kantin. Nah, itu bisa melaksanakan budaya PTM secara ajak nih. Dengan contoh untuk kantin, ya, itu dengan anak-anak biasanya ke kantin, ya, setelah jajan itu biasanya membuang sampah itu tanpa sadar, itu habis makan itu langsung dilepas saja bungkusnya, ya. Seperti itu Ibu. Dan yang menginginkan bahwa yang ajak itu selesai makan dengan jajan yang dibungkus, sampahnya itu, bungkusnya itu bisa dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan itu. Seperti itu. Oke, jadi yang Pak Mugi inginkan yaitu budaya positif di sekolah Pak Mugi berjalan maksimal, yaitu dengan semua warga sekolah itu bisa Iya, melaksanakan betul. budaya positif di sekolah Pak Mugi itu secara ajak atau konsisten Iya, gitu ya Pak. iya Misalnya betul, Bu. Betul. anak-anak setelah jajan sampahnya dibuang di tempat sampah, begitu nggak Pak? Begitu ya Iya, Pak ya? betul itu. Iya, betul. Nah, oke. Kira-kira Pak, kalau sekarang kan Pak Mugi berbicara bahwa budaya positif di sekolah Pak Mugi itu belum berjalan dengan baik, belum berjalan dengan maksimal. Nah, itu kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa, Pak? Faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, ini menurut saya selama saya mengamati, Bu, ya. Faktor yang pertama itu adalah kesadaran diri. Nah, kesadaran diri. Ya, kesadaran diri dari murid-murid, kemudian dari penjaga sekolah, kemudian dari Bapak Ibu kantin, itu yang sangat kurang, ya. Kalau kesadaran diri dari Bapak Ibu kepala sekolah itu sangat luar biasa, Bu. Karena apa? Setiap pagi, setiap datang lebih dulu, ketika ada melihat sampah mungkin di halaman atau daun kering jatuh, itu eh, diambil dulu. Jadi tidak meminta anak untuk mengambil, tetapi diambil oleh Bapak Ibu guru dan Bapak kelas sendiri. Nah, itu kan sudah menurut saya kesadaran diri dari Bapak kepala sekolah dan Bapak Ibu guru itu sudah luar biasa. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi Kemudian oke, eh, lanjut. ya, kemudian untuk ini, Bu, sarana dan prasarana, ya, itu. Itu sarana dan prasarana itu kemarin itu juga masih kurang, ya. Masih belum maksimal, ya, karena tempat-tempat sampah itu juga banyak yang rusak, ya. Tetapi untuk saat ini alhamdulillah sudah kita sediakan itu. Jadi itu nggih, faktor yang menyebabkan budaya positif di sekolah Pak Mugi itu belum berjalan dengan maksimal, diantaranya kurangnya kesadaran diri dari Iya betul, Bu. murid-murid, kemudian ibu kantin, penjaga sekolah, begitu nggih Pak nggih. Iya Sedangkan betul. dari Bapak Ibu guru sendiri itu padahal sudah mencontohkan supaya ketika melihat sampah itu dibuang tempat sampah, gitu ya Pak ya. Iya betul, Bu. Kemudian yang kedua, dari faktor kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, terutama tempat sampah. Gitu, betul, Pak? Iya tempat sampah, ya betul. Nah, Tapi sekarang sudah tersedia ya, Bu. Baru-baru itu tersedia, ya. nggih, nggih, bagus. Nggih, terima kasih, Pak. Nggih, tapi nggih, saya pertama ingin mengapresiasi terlebih dahulu dengan kebiasaan Bapak Ibu guru di sekolah Pak Mugi yang sudah seperti istilahnya memberikan contoh kepada murid-murid. Jadi ketika melihat Iya, ada sampah berserakan langsung dipungut, diambil ke tempat sampah itu sangat luar biasa menurut saya Pak Mugi. iya Semoga itu. bisa menjadi contoh untuk murid-murid Pak Mugi juga ya. Iya, amin. Nah, nah, kemudian Pak, dari eh, kira-kira kan Pak Mugi yang diinginkan tadi adalah eh, semua warga sekolah itu melaksanakan budaya positif secara konsisten atau ajak. Kira-kira, Iya. kira-kira yang mungkin terpikirkan oleh Pak Mugi itu kira-kira apa yang bisa membuat eh, itu terwujud, membuat situasi itu terwujud itu kira-kira apa, Pak? Kalau menurut saya, Bu, ya, harapan saya, menurut saya bisa membuat itu terwujud. Itu adanya komunikasi yang baik, Hmm. komunikasi yang baik, baik dari
Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kemudian murid, penjaga, kemudian ibu-ibu kantin dan wali murid itu nanti akan tercapai. Karena apa? Karena tanpanya ada komunikasi, program sebaik apapun, kalau tanpa ada komunikasi dan sosialisasi, Bu ya, itu pun kalau menurut saya itu kurang berjalan dengan baik. Karena program ini bukan hanya 1-2 yang sudah kami lakukan, Bu ya, untuk berhenti di jalan itu banyak. Nah, seperti itu, Bu. Nah, ya, berarti yang dapat membuat itu terwujud menurut Pak Mugi itu adalah komunikasi yang baik antara semua warga sekolah, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, Dan wali murid, Bu. oh nggih, ditambah wali murid. Nggih, terima kasih Iya. Pak atas konfirmasinya. Kemudian kira-kira Pak, apa yang bisa Pak Mugi usahakan atau upayakan untuk dapat melakukan hal tersebut? Bisa kan Pak Mugi tadi bilang untuk supaya bisa terwujud komunikasi yang baik ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Mugi lakukan supaya komunikasi di sekolah Pak Mugi itu bisa berjalan dengan baik? Iya, agar harapan saya tadi adanya komunikasi sehingga budaya positif itu berjalan dengan baik. Yang pertama saya lakukan itu adalah mungkin saya berbincang-bincang kecil dengan kepala sekolah dulu. Karena kepala sekolah yang dituakan maka harus tahu terlebih dahulu, Ibu. Jadi saya tidak mau melangkah kalau tanpa pengetahuan kepala sekolah. Setelah bincang-bincang kecil, mungkin ada kata sepakat tentang apa yang saya harapkan. Kemudian saya baru melangkah ke Bapak Ibu guru, kemudian ke murid-murid dan penjaga, Bapak Ibu kantin, dan tak luputnya adalah wali murid. Karena apa Ibu? Wali murid itu sangat mendukung kita keberhasilan pendidikan yang ada di sekolah saya, Ibu. Karena apa? Tanpa dukungan wali murid, kami itu masih istilahnya masih kurang dalam segala hal. Ketika kami komunikasi dengan wali murid, kemudian sosialisasi bahwa budaya positif kita seperti ini, bahwa nanti anak itu ada kegiatan, mungkin kesadaran diri mengambil sampah itu harus memang benar-benar diterapkan. Jadi jangan sampai ada wali murid, wong anakku kon sekolah kok gampang seperti Ibu ya. Nah sekolahan kon jipui larangan. Lah, itu ada yang seperti itu Ibu. Lah ini saya mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Jadi yang akan Pak Mugi lakukan yaitu yang pertama dengan berbicara dengan kepala sekolah terlebih dahulu ya Pak Iya ya. betul Ibu. Sebagai sebagai pemimpin di instansi Bapak Ibu Pak Mugi. Iya Kemudian betul. yang kedua Pak Mugi juga akan berkomunikasi dengan guru, Iya betul. kemudian dengan murid-murid juga, dan juga berkomunikasi kepada wali murid. Itu. Iya. Nah, ini terkait berkomunikasi dengan wali murid. Nanti bagaimana langkah Pak Mugi ketika berkomunikasi dengan wali murid? Mungkin langkah yang dilakukan itu seperti apa, Pak? Bisa diceritakan, Pak, mungkin? Oh ya, gini Bu, kami untuk komunikasi dengan wali murid, itu bisa dikatakan ya mudah, bisa dikatakan tidak, karena setiap kelas itu kan ada grup WA kelas, di mana di situ ada diisi oleh, kalau di kelas saya Bu, ada anak, kalau memang anak itu mempunyai HP sendiri, dan juga nanti anak itu harus ada pendampingnya ibu atau bapak yang ikut masuk grup tersebut. Jadi di grup paguyuban kelas itu kita manfaatkan untuk menyampaikan program-program yang kita inginkan. Dan nanti di situ kan ada respon bahkan dari anak yang suka nyeloteh. Kalau dari wali murid selama ini responnya itu baik-baik Bu, tidak ada yang negatif ya. Tapi kalau dari anak ya nyuwun sewu kan kita tahu anak itu memang kodenya seperti itu memang bahasanya itu ya bahasa anak seperti itulah Bu. Nah itu jadi untuk komunikasi itu, dan ketika nanti dibutuhkan Pak misalnya ini kok kurang jelas saya disampaikan lewat grup. Nah
Nah, bagaimana nanti kalau bisa kita bertemu? Ada juga seperti itu, Bu. Nah, terus kalau ada seperti itu, nggih, kami menyarankan kalau kita minta bertemu semua wali murid, istilahnya dari pihak sekolah mungkin belum bisa untuk menjadwalkan, nggih. Tapi saya sarankan untuk dari bagaimana kalau pengurus komite saja yang hadir, seperti itu, Bu. Jadi tidak semua, tidak, tapi hanya pengurus komite, hanya beberapa saja, nggih, supaya nanti informasi yang kami sampaikan itu bisa diterima dengan jelas oleh komite, nggih, jadi tidak sepotong-potong. Yang saya Bu, kalau lewat WA itu saya sendiri pun nangkapnya itu berbeda dengan yang menyampaikan. Nah, itu, nggih. Nah, setelah nanti kan untuk komite itu mendapat informasi sepenuhnya, nanti bisa disampaikan ke wali murid. Karena setiap kelas kami ada pengurus komite, Ibu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Iya. Jadi bentuk komunikasi dengan wali murid, Pak Mugi akan menggunakan cara komunikasi lewat WA, gitu nggih. Ya, pertama itu Nah, Bu. kemudian nanti supaya ada juga untuk memperjelasnya bisa Pak Mugi mengagendakan untuk pertemuan dengan wali murid, gitu nggih. Iya, Kemudian ada juga pertemuan dengan para pengurus komite sekolah, begitu ya Pak ya. Oke, iya. baik, sudah begitu apa namanya rencana Pak Mugi itu sudah sangat luar biasa ini sepertinya. Nggih. Nah, dari eh, apa yang kita diskusikan hari ini ya, Pak Mugi sudah menemukan beberapa alternatif-alternatif pemecahan masalah dari eh, apa yang Pak Mugi hadapi tadi. Nah, Iya. kira-kira Pak, eh, kapan Pak Mugi itu akan mulai merealisasikan rencana-rencana yang Pak Mugi buat tadi? Untuk realisasi Bu, ya, ini tentunya sudah berjalan tapi berhenti. Ya. Untuk realisasi ini nanti bulan 4 itu setelah puasa, ya, setelah Lebaran itu nanti kita maksimalkan lagi. Karena kan selama ini kita kalau dalam bulan puasa kita tahu sendirilah Bu, kalau kita saja orang dewasa itu istilahnya lemah letih, lesu, apalagi nanti anak-anak ya itu. Insya Allah nanti habis Lebaran. Insya Allah habis Lebaran. Nggih. Nanti siapa saja Pak yang mau Bapak libatkan di acara tersebut, di kegiatan tersebut? Ya, kalau untuk kegiatan tersebut karena budaya positif itu ada bukan hanya di kelas saya, Ibu, tetapi kan ini sebetulnya adalah sekolahan tingkat satuan pendidikan. Tentunya ini melibatkan semua warga sekolah, Ibu. Jadi tidak hanya saya saja yang mempunyai gagasan, tidak. Saya menginginkan semua warga sekolah ikut terlibat dan juga wali murid. Nggih, semua warga sekolah dan juga wali murid dilibatkan Ya, dalam Ibu. rencana Pak Mugi. Nggih. Ya, betul. Nggih. Terima kasih Pak Mugi. Dari sesi bincang-bincang kita, diskusi kita hari ini, mungkin ada yang bisa Pak Mugi simpulkan dari awal sampai akhir. Mungkin, monggo silakan diceritakan. Untuk simpulan dari bincang-bincang kita hari ini, ya, itu topik saat tadi kan budaya positif, ya, itu sudah ada pemahaman atau pengembangan dari budaya positif itu dan tantangan-tantangan yang ada dan juga solusi-solusi juga saya bisa menemukan, Bu, ya. Bisa menemukan sendiri, ya. Dan mudah-mudahan nanti untuk budaya positif ini bisa berjalan dengan baik, itu Bu yang saya. Nah, nggih, Pak Mugi sudah nggih, sudah bisa menemukan dari solusi dari permasalahan yang dialami Pak Mugi, gitu nggih. Ya, betul Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau gitu bagaimana Pak perasaan Pak Mugi sekarang, Pak? Untuk saya merasa bahagia Bu. Karena kan kalau suatu masalah atau suatu tantangan itu ketika mendapatkan solusi atau pemecahan masalah itu kan yos hati rasa bunga. Nah. Seperti orang sakit Bu, kalau sudah mendapat jodohnya yaitu tombone bisa sembuh, walah itu syukurnya wis ora karo-karuan. Nah, seperti itu Bu. Oke. Terima kasih Pak Mugi. Alhamdulillah kalau sesi kita hari ini itu memberikan dampak positif untuk Pak Mugi. Pak Mugi menjadi eh, bunga senang gitu nggih Pak nggih. Iya Bu. Alhamdulillah. Oke. Oke, kalau begitu eh,
boleh kita akhiri sesi kita pagi ini, siang ini, Pak? Nggih, monggo Bu, nggih, karena waktu sudah siang nih. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih ya Pak Mugi. Nggih, terima Nggih, kasih. selamat Sama-sama siang. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Siti? Sudah selesai sesi coaching dengan Pak Mugi? Alhamdulillah sudah, Bu. Masih di mute, Bu, masih di mute. Baik, sekarang izinkan saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan kaitannya dengan proses coaching yang telah Ibu laksanakan bersama Pak Mugi. Bagaimana Ibu menilai performance Ibu hari ini dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Kalau saya menilai dari kegiatan coaching saya dengan Pak Mugi hari ini, alhamdulillah saya sudah merasa puas. Ya paling enggak ini lebih baik daripada coaching saya kemarin, Pak Bu Adinda. Baik, apa yang membuat Ibu dapat menilai sedemikian rupa? Yang pertama, saya merasa sudah bisa presence, hadir penuh dalam sesi coaching dari awal sampai akhir. Kemudian saya merasa sudah cukup bisa mendengarkan aktif. Jadi saya fokus dengan apa yang diutarakan oleh coach. Nah, sehingga saya bisa memahami apa yang beliau utarakan. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini saya sudah tadi sudah istilahnya saya sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Pak Mugi supaya dapat menggali lebih dalam apa yang bisa menjadi potensinya itu bisa tergali lebih dalam gitu, Bu. Baik, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Siti. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu, kaitannya Oh, dengan nggih, silakan. kompetensi memberikan Nggih. pertanyaan berbobot. Menurut saya ini tadi Ibu sudah sangat luas dalam memberikan pertanyaan berbobot. Ibu sudah menggali seluruh potensi yang dimiliki Pak Mugi dan tidak ada kata-kata memberikan saran atau judgement kepada Pak Mugi. Dengan sudah terbiasa memberikan coaching kepada rekan sejawat, jadi semua itu mengalir enak seperti itu. Dan ada beberapa potensi yang memang benar-benar sudah Bu Siti miliki dan itu sangat-sangat bagus. Yang pertama mulai dari presence. Ini ditandai dengan antusiasme Ibu, mulai dari awal sudah memberikan senyuman, sudah dari gestur tubuh juga Ibu sangat bersemangat sekali. Kemudian tenang selama proses coaching. Sebentar. Baik, saya lanjutkan, Bu. Setelah itu, selain dengan antusiasme, dengan gestur, Ibu juga sangat tenang selama proses coaching memberikan pertanyaan dengan luas, kemudian menangkap semua kata kunci juga dengan baik. Ibu memberikan ruang kepada Pak Mugi benar-benar sampai menunggu Pak Mugi selesai. Tadi kan ada sedikit jeda Pak Mugi, kelihatannya sudah mau selesai, tapi ternyata masih berlanjut. Ibu juga tetap memberikan ruang tersebut, tidak memotong omongan atau perkataan dari Pak Mugi. Kemudian Ibu juga memberikan apresiasi terhadap semua jawaban Pak Mugi, baik itu jawabannya sudah sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi Ibu selalu memberikan apresiasi sehingga Pak Mugi pun bersemangat untuk menjawab seluruh pertanyaan dari Bu Siti. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kompetensi mendengarkan aktif. Di sini saya melihat Ibu memberikan respon mengangguk, tersenyum, kemudian hal itu menandakan bahwa Ibu itu sangat antusias mendengarkan apa yang dikatakan atau apa yang diutarakan Pak Mugi. Ibu juga menangkap seluruh kata kunci dengan pengulangan, dengan memberikan pertanyaan yang tidak jauh dari apa yang sudah diutarakan Pak Mugi. Kemudian Ibu juga tidak memberikan saran yang seperti tadi saya ucapkan tadi, tidak ada saran sama sekali. Benar-benar pertanyaan murni yang sifatnya menggali potensi dari coaching. Terus kemudian kaitannya dengan tiga kompetensi coaching ini, saya rasa Ibu sudah benar-benar
sudah benar-benar memahami ya Bu, memahami 3 potensi ini dengan baik sehingga proses coaching ini tadi berjalan dengan lancar tanpa ada adjustment saran sama sekali dan saya menikmati itu. Bagaimana Bu? Apakah Bu Siti setuju? Terima kasih Bu Adinda atas umpan balik yang disampaikan kepada saya. Alhamdulillah, umpan balik yang disampaikan Bu Adinda itu sangat istilahnya sangat apa namanya saya harapkan. Saya senang begitu mendapatkan umpan balik dari Abu Adinda. Eh, apa namanya? Terima kasih sekali lagi sudah apa namanya? Bahkan terkadang saya itu tidak menyadarinya bahwa saya itu bisa melakukannya seperti itu. Terima kasih Bu Adinda. Baik, sama-sama Ibu. Karena menurut saya Halo. tiga kompetensi ini tadi sudah ada di dalam diri Bu Siti, kira-kira apa langkah ke depan yang akan Ibu lakukan untuk mempertahankan 3 kompetensi ini dan kaitannya dengan pemberian pertanyaan berbobot, Bu? Oke. Oh, kedepannya untuk meningkatkan atau istilahnya meningkatkan 3 kompetensi yang dimiliki oleh coaching ini, ya tiga kompetensi coaching ini pada diri saya itu yang akan saya lakukan adalah memperbanyak berlatih, Bu. Karena memang kalau kita itu seperti pisau, pisau itu yang tidak pernah kalau misalnya tidak pernah diasah itu lama-lama kelamaan menjadi tumpul. Nah, saya ingin mengasah pisau itu supaya menjadi lebih tajam, Ibu. Kemudian terkait dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, ini juga saya yang pertama tadi itu saya tetap melakukan berusaha eh, berusaha fokus, kemudian memperbanyak latihan juga dengan mungkin bisa dengan rekan teman-teman satu sekolah atau mungkin dengan anak atau mungkin teman-teman saya yang lain, Ibu. Baik, berarti Ibu akan terus mengasah kemampuan Ibu dalam hal coaching ini ya, Bu. Kemudian Bu, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin bertanya satu hal tadi yang menarik di dalam proses coaching dengan Pak Mugi. Bagaimana pendapat Ibu kaitannya jika ada orang tua yang berpikir, mungkin bukan hanya di sekolah Pak Mugi, di sekolah saya pun juga seperti itu. Kaitannya dengan orang tua yang berpikir anaknya di sekolahan tapi malah disuruh untuk mengambil sampah. Ini mungkin tidak hanya di sekolah Pak Mugi saja, keseluruhan jika kita menerapkan ALISA, ambil 5 sampah itu, pasti ada beberapa oknum yang berpikir, loh alah sekolah kok termot dikonjugui sampah, seperti itu. Bagaimana, Bu? Mohon maaf, Bu, Ibu masih ke-mute tadi. Yang kata-kata terakhirnya belum terdengar. Yang kali Oh, kata-kata terakhirnya itu bagaimana Ibu merespon apabila ada wali murid yang mengatakan hal tersebut. Loh alah anakku tak sekolah ke kok malah disuruh membersihkan sampah, begitu. Oh, gitu. Misalnya kalau ada ini dia pendapat pribadi saya. Misalnya kalau ada orang tua yang itu ya, orang tua yang berpendapat berpendapat seperti itu respon saya yang pertama itu saya cuma mungkin akan tersenyum, Bu. Tersenyum karena kan otomatis eh, biasanya orang tua yang sudah berpendapat seperti itu mungkin di rumah itu anaknya kebiasaannya tidak dibiasakan untuk menjaga kebersihan. Mungkin anaknya tidak ini asumsi saya sendiri loh ya, tapi biasanya seperti itu anak di rumah itu tidak dilatih untuk nyapu misalnya atau membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Jadi kalau ada orang tua yang berpikir seperti itu, saya pertama mungkin akan tersenyum karena tidak mungkin saya langsung menegur beliau kan tidak mungkin. Saya akan tersenyum, kemudian suatu saat saya akan mencari momen-momen untuk mengumpulkan wali murid. Nah, kemudian saya akan melakukan sosialisasi supaya menimbulkan kesadaran akan kebersihan. Kemudian juga bisa saya apa namanya memunculkan kasus-kasus di mana itu ketika misalnya kalau sekarang ya itu ada banyak kasus demam berdarah. Itu kan diakibatkan dari
anak-anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya, pada sampah-sampah yang tergenang air seperti itu. Jadi mungkin pendekatan saya itu lebih ke halus, Bu, tidak langsung saya langsung menegur ataupun bagaimana, tapi saya itu tadi suatu saat mencari momen supaya bisa melakukan sosialisasi kepada wali murid tentang pentingnya menjaga kebersihan dan juga melatih anak-anak menjaga kebersihan. Jadi tidak hanya orang tua, tapi juga bagaimana orang tua menanamkan kepada anaknya di rumah itu menjaga cara menjaga kebersihan seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Siti atas jawabannya. Itu juga membantu saya untuk mengatasi masalah di sini. Yang terakhir, Bu Siti, apa yang Ibu dapatkan dari proses observasi akademik kali ini? Oke, yang saya dapatkan itu dari proses observasi ini hari ini ya, observasi hari ini itu yang saya dapatkan, saya merasa menjadi lebih meningkat untuk apa namanya, kemampuan, karena kemampuan saya itu meningkat dari banyaknya latihan. Kalau mungkin kemarin itu masih istilahnya belum belum merasa puas seperti sekarang, tapi sekarang saya bisa merasa lebih puas karena saya banyak mendapatkan kesempatan untuk melakukan coaching lagi, gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu Siti. Semoga proses supervisi akademik atau observasi akademik ini dapat membantu kita untuk meningkatkan keaktifan atau kemampuan kita dalam proses coaching. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kurang nyaman selama proses supervisi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Siti dan Pak Mugi. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Adinda.